Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan daftar pustaka. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Bahasa Indonesia dengan anggota Siti Nurjannah dengan digit NIM terakhir 046, Nidaul Kusnul Khotimah 052, Rahmatia Faridatul Mufidah 075. Baiklah, untuk menyingkat waktu, bagi pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi poin yang pertama. Pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka adalah daftar bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian. Poin yang selanjutnya adalah unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, tempat terbit. Dan yang kelima, nama penerbit. Cara penulisan dalam nama pengarang. Yang pertama, apabila nama pengarang terdiri lebih dari satu unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Yang kedua, apabila pengarangnya ada dua, maka dibalik cukup nama pengarang yang pertama saja. Yang ketiga, apabila pengarangnya lebih dari dua, maka yang ditulis cukup nama pengarang yang pertama saja dan diberi singkatan DKK atau kawan-kawan. Dan yang keempat, apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat dua atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya, dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. Yang kelima, pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. Dan yang keenam, setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Yang selanjutnya yaitu tahun terbit. Yang pertama, apabila ada dua buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang dituliskan pertama kali adalah yang tahun terbitnya paling dulu. Yang kedua, apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan T atau tahun terbit. Yang ketiga, pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Yang selanjutnya yaitu judul buku. Yang pertama, semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, atau, dari, ke, dan lain-lain. Yang kedua, jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka penulisan judul buku dengan menggunakan huruf miring. Yang ketiga, jika ditulis tangan atau diketik manual, maka penulisan judul buku diberi garis bawah. Yang keempat, pemisahan antara unsur judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. Kemudian, tempat atau kota terbit. Yang pertama, tempat terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana penerbit buku itu berlokasi. Yang kedua, pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya, nama penerbit. Yang pertama, pada bagian ini cukup menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Yang kedua, setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka, dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah.
Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu. Kemudian, diikuti singkat inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan yang nomor 4, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Contoh, nama depan dan nama tengah disingkat, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulisan kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah singkat, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Selanjutnya yang keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan ET, AL sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Yang ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak boleh menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung N, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. 8. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Contoh penulisan daftar pustaka. Aminuddin, 1999, Pembelajaran Terpadu Bahasa dan Sastra Indonesia, Malang, 2, IKIP Malang Press, Baraja, Abdullah, 1990, Kapita Selekta Pengajaran Bahasa, Yogyakarta, 2, UGM University Press, Hamid, Fuad Abdul, dan Taufik Ismail, 1987, Menuju Pengajaran Bahasa Berbasis Strategi Belajar, Semarang, 2, PT, Toha Putra, Wahab, Abdul DKK, 1996, Isu Linguistik Pengajaran Bahasa dan Sastra, Surabaya, 2, Airlangga University Press, Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.